Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Sabahul khair. Baik, semoga kalian dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Baik, pada ini kita akan belajar fikih kelas 9 semester Gasal. Kali ini kita materinya adalah penyembelihan. Oke, kembali lagi bertemu dengan saya Pak Fatur ya, dari MTS NU 04 Mu'alimin Woleri. Baik, kita mulai bab 1. Nanti kita akan mempelajari seputar penyembelihan, tentang kurban dan akikah. Kita lihat persepsinya, itu ada gambaran sedang mengadakan penyembelihan sapi ya. Ini penyembelihan kambing, dan ini juga gambaran menyembelih sapi. Baik, kita baca dulu kompetensi intinya. Di situ KI1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang kompetensi inti ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan pembelajaran ini ya, kita nanti diharapkan siswa dapat mengimani nilai kelembutan pada sesama makhluk Allah dalam kehidupan, menunjukkan sikap penghormatan terhadap ketentuan penyembelihan, menampilkan sikap kasih sayang pada sesama makhluk Allah, baik sesama manusia, binatang maupun tumbuhan, mengidentifikasi ketentuan dalam menyembelih binatang, bisa mendeskripsikan tata cara menyembelih binatang, menerapkan tata cara menyembelih binatang, menyusun laporan tata cara penyembelihan binatang, mendemonstrasikan tata cara penyembelihan binatang. Jadi bisa praktek gitu ya. Mengikuti perintah kurban dan akikah. Ya, bisa mengikuti perintah ini ya. Menunjukkan sikap peduli dan rela berkorban kepada sesama. Menjelaskan pengertian kurban, hukum dan dalilnya. Yang ke-12, mengidentifikasi syarat-syarat binatang kurban. Selanjutnya, memetakan hal yang disunahkan dalam kurban. Jadi ada pemetaan-pemetaan, itu harus tahu ya, sunah-sunahnya apa saja. Terus menganalisis waktu pelaksanaan kurban. Menjelaskan pengertian akikah dan dalilnya. Mengidentifikasi syarat-syarat dan ketentuan binatang yang sah untuk akikah. Mensimulasikan teknik pembagian dan distribusi daging kurban. Membuat skenario pelaksanaan akikah sesuai ketentuan dan budaya di masyarakat. Jadi sesuai budaya, bagaimana ya pelaksanaannya. Kita lanjut. Di sini ada KIKD-nya, kompetensi dasarnya, diantaranya itu menghayati nilai-nilai dari ketentuan menyembelih binatang. Ya, terus indikatornya mengimani nilai kelembutan pada sesama makhluk Allah dalam kehidupan, menunjukkan sikap penghormatan terhadap ketentuan penyembelihan. Materinya sikap lemah lembut dan hormat. Jadi
ada semacam ya berbuat baik kepada hewan penyembelihan itu nanti. Aktivitasnya tafakur tentang berbuat baik kepada makhluk, termasuk kepada binatang. Ya, ada refleksi, indirect learning. Ya, jadi pembelajaran tidak langsung. Baik, itu tidak saya bacakan, kalian bisa baca sendiri di sini. Yang dua, kompetensi dasar kedua, indikator kedua, materi, ya, aktivitas. Terus ada selanjutnya yang ada ketiga, menerapkan ketentuan penyembelihan binatang dan seterusnya. Kalian bisa melihat di sini ada ketentuan, pengertian, pengamatan dan seterusnya. Ada mempraktikkan menyembelih binatang, terus menyusun laporan tata cara penyembelihan binatang. Kalau kemarin melihat korban, oh ternyata begini-begini gitu kan, dan seterusnya. Tidak saya baca ya di sini. Ada nih yang kedua, satu ya, penerima perintah berkorban dan akikah dan seterusnya, menjalankan sikap tanggung jawab, peduli dan rela berkorban, menganalisis ketentuan korban dan akikah, nah, mengikuti perintah korban dan akikah dan seterusnya. Ini diantaranya ya sikap patuh pada perintah agama, peduli dan rela berkorban kepada sesama. Terus ya, nah ini bisa dibaca. Nah, peta konsepnya ada penyembelihan, kurban, akikah, pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, macam-macam, kewajiban, sunnah dan makruh penyembelihan, cara menyembelih, itu nanti turunnya ke situ. Dengan kurban, pengertian kurban, dasar hukum kurban, ketentuan hewan kurban, waktu dan tempat penyembelihan kurban, sunnah dalam penyembelihan kurban, tata cara penyembelihan kurban, hikmah ibadah kurban. Akikah, pengertian akikah, dasar hukum akikah, ketentuan akikah, hal-hal yang disunahkan dalam akikah, hikmah akikah, praktek akikah. Nah, langsung ke persamaan dan perbedaan kurban dan akikah. Di situ lihat gambarnya. Ini sedang memeriksa kesehatannya, bagaimana ketentuan hewannya, sehat apa tidak. Ini lagi memotong-motong daging korban kayaknya ini ya, karena mentah itu. Terus ini sapi, kambing, ini hewannya, korbannya, hewan kurbannya. Terus ya, ini akikah, ini mencukur rambut ya, berkaitan dengan kelahiran bayi ya kalau akikah itu. Oke, kita lanjut. Tafakur ya. Hakikat dari hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh membangga-banggakan harta kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki, karena pada dasarnya semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, titipan Allah, dan akan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah selayaknya kita harus selalu mensyukuri semua anugerah dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita ingkar atas nikmatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masuk ke materi penyembelihan. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang penuh dengan cinta damai dan kasih sayang. Islam mengajarkan cinta damai dan kasih sayang tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada hewan serta makhluk Allah lainnya. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Islam mengatur proses penyembelihan hewan. Islam telah menetapkan bahwa apabila hendak memanfaatkan daging hewan halal harus disembelih terlebih dahulu dengan menyebut namanya.
sebagaimana hadis riwayat Shaddad bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitalata wa idza dabahtum fa ahsinul dhabaha wal yuhidda ahadukum syafratahu falyuhrihu dhabihatahu, rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Makanya kalau saya mesti tak mandiin, kadang-kadang tak kasih bunga-bungaan, wangi-wangian, refleksi saya pijar supaya hewannya senang dipijeti, itu kan kalau saya. Nah, pengertian penyembelihan. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Maksudnya, binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara akan menjadikan binatang sembelihan itu menjadi baik, suci, halal dan lezat untuk dimakan. Sedangkan pengertian secara istilah adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Pokoknya selain tulang dan gigi itu ya. Oke. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan syariat, kecuali ikan dan belalang. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW, Ukhillat lana maitatani wadamani fa ammal maitatani samaku wal jaradu wa ammad damani tohalu wal kabidu, rawahu Daruqutni. Artinya, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai hewan dan dua macam darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, dan dua darah yakni hati dan limfa. Hadis riwayat Daruqutni. Yang kedua, dasar hukum penyembelihan. Binatang yang halal bisa menjadi haram dikonsumsi jika matinya tidak melalui proses yang benar sesuai syariat, yakni melalui proses penyembelihan. Adapun yang menjadi dasar hukum penyembelihan binatang dalam adalah surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Al-Maidah ayat 3. Ini dasar dari Al-Quran. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Ini surat Al-Maidah ayat ketiga. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana ketentuan binatang yang halal dimakan, yakni melalui proses penyembelihan yang sesuai syariat. Hal ini berkaitan erat dengan jenis binatang apa yang disembelih, siapa yang menyembelihnya,
bagaimana cara menyembelih dan apa yang dibaca saat menyembelih. Ini dasar hukum dari Al-Quran tadi, ya. Yang kedua, dasar hukumnya dari hadis, ya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fahsinul qatlata wa idza dabahtum fahsinu dabaha wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yarih dzabihatahu rawahu Muslim. Artinya, ini tadi sudah kita baca sebenarnya, ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan baik, dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Kalau saya mandiin, saya manja-manja, ya. Terus dipijet-pijet, kadang kita dikasih air kembang gitu, biar refleksi, biar relax gitu, ya. Oke, kita lanjut. Hadis tersebut mengandung tuntunan bahwa proses penyembelihan pun jelas diatur dalam Islam. Bahkan penyembelih binatang dilarang untuk menyakiti binatang yang akan disembelih, baik ketika akan menyembelih maupun saat proses menyembelih. Selanjutnya, rukun penyembelihan. Rukun merupakan unsur paling penting yang harus ada dalam setiap ibadah. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Bila tidak terpenuhi, maka ibadah atau pekerjaan tersebut tidak sah. Penyembelihan binatang juga termasuk bagian dari ibadah. Maka penyembelihan tentu ada rukunnya. Rukun menyembelih binatang sebagai berikut. Di antaranya adalah orang yang menyembelih harus ada, ya. Rukun yang kedua adalah hewan yang disembelih. Ada hewannya, ada yang menyembelihnya. Selanjutnya, niat penyembelihan harus ada niat. Innamal a'malu bin niat, gitu kan. Kali ini amal ibadah harus disertai dengan niat. Selanjutnya, alat untuk menyembelih. Jadi ada orangnya, hewannya, niat, dan alat untuk menyembelih. Itu rukun menyembelih binatang. Yang keempat, syarat penyembelihan. Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan atau perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah. Adapun syarat-syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi yaitu berkaitan dengan orang yang menyembelih. Ya, orang yang menyembelih itu siapa, ya, atau bagaimana keadaan orang tersebut. Syarat-syarat seorang yang sah penyembelihannya sebagai berikut, yaitu Muslim atau ahli kitab. Ya, ahli kitab itu ya Nasrani, Yahudi kalau dulu, ya. Kalau sekarang apa ada ahli kitab itu? Yang benar-benar ahli kitab, karena ahli kitab itu termasuk agama samawi, ya, yang dibawa oleh para nabi itu. Terkait dengan siapa sebenarnya ahli kitab, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Namun dari segi hasil sembelihan ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, dihukumi halal untuk dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ukhilla lakum at-tayyibatu wa tu'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa tu'amukum. Artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Al-Maidah ayat 5. Tadi Muslim atau ahli kitab. Nah, sekarang syarat yang kedua yaitu berakal sehat.
Ya, akalnya harus sehat. Gitu. Penyembelihan merupakan ibadah yang disyaratkan dan membutuhkan niat, maksud dan tujuan. Oleh karena itu, seorang penyembelih harus berakal sehat dan sadar dengan apa yang dilakukannya. Dengan kata lain, orang gila, orang yang sedang mabuk, tidak sah hasil sembelihannya. Itu kalau orang mabuk tidak sah. Orang tidur apalagi itu kan. Syarat selanjutnya yaitu tamyiz atau mumayyiz. Ya. Mumayyiz adalah orang yang sudah dapat membedakan antara perkara yang baik dan buruk, sesuatu yang salah dan yang benar. Dengan kata lain, mumayyiz adalah seorang anak yang telah memasuki perkembangan otak dan fisik dalam tahap sempurna, namun belum dalam keadaan yang benar-benar sempurna. Dia belum sampai mengalami fase haid ataupun keluar air sperma. Mimpi basah itu biasanya. Oleh karena itu, penyembelihan binatang yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz dinyatakan tidak sah. Bahkan menurut Syekh Ibnu Rusdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid, ketika syarat tersebut ditambah dengan 2 syarat, yaitu berjenis kelamin laki-laki dan tidak menyia-nyiakan sholat. Jadi orangnya harus ahli sholat, ya. Tidak, nggak pernah sholat kok disuruh ini, wudunya bagaimana? Makanya kadang-kadang kalau kita mau nyembelih, wudu dulu lah, supaya terhitung ibadah. Selanjutnya berkaitan dengan binatang yang disembelih. Binatang yang akan disembelih wajib memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Kalau mati kan sudah bangkai. Binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai. Adapun ciri-ciri hewan yang dianggap hidup adalah adanya hayatul mustaqirrah, bernyawa, masih adanya gerakan ekor, matanya dapat melirik, dan kakinya dapat bergerak sesudah disembelih. Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Dalam istilah fikih disebut halal lidzatihi dan halal sababi. Ya, jadi memang wujudnya ya kambing, ya bukan anjing gitu kan. Dan cara memperolehnya itu dengan cara yang baik, membeli, ya, atau memelihara, tidak mencuri dan menipu dan seterusnya itu. Jadi ada halal lidzatihi dan halal sababi. Prosesnya juga otomatis ya baik gitu untuk disembelih. Terus yang selanjutnya, niat penyembelihan. Niat penyembelihan yang benar ialah semata-mata ingin mengonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai syariat Islam. Salah satunya dengan niat menyembelih karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara menyebut nama Allah saat melakukan penyembelihan binatang, sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Al-Maidah ayat 3. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Al-Maidah ayat 3. Lanjut. Selanjutnya, alat penyembelihan. Alat penyembelihan harus tajam sehingga memungkinkan untuk mengalirkan darah dan memutuskan urat leher binatang sampai tercabut nyawanya dengan tidak menyakitkan. Ijma ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu, atau kaca, yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong. Alat penyembelihan yang tidak diperbolehkan adalah
menggunakan tulang dan kuku ataupun alat yang bahannya berasal dari keduanya. Larangan tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anharat dama wa dzukira smullahi alaihi fakuluhu laisal sinna wa dhufura wa sa'uhadditsukum an dzalika. Amma sinnu fa'azmun wa amma dhufuru famudal habasyati. Rahul Bukhari. Artinya, segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyembelihnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang, sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah yang sekarang bernama Ethiopia. Hadis riwayat Bukhari. Ini ada urat 3 ini ya, kita lihat gambarnya itu pisaunya tajam terus langsung dipotong urat jalan nafas, jalan makan itu, terus ya apa itu urat leher dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Berbuat baik terhadap binatang, itu yang pertama. Penyembelih hewan dilarang untuk menyakiti hewan yang akan disembelih, baik ketika akan menyembelih maupun saat proses menyembelih. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Tadi sudah kita baca ini ya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitalata. Ini tadi redaksinya ada fa ahsinul qatalata. Wa idza dabahtum fa ahsinul dhabaha. Wal yuhid ahadukum syafratahu falyurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Artinya, ya, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Hewan yang masuk kategori makdur alaih, yang dapat disembelih lehernya, hendaknya diputus saluran pernafasan atau al-hulqum, saluran makan dan minuman, al-mari, dan 2 urat yang berada pada 2 sisi leher yang mengelilingi tenggorokan atau al-waldajain. Sedangkan hewan dalam kategori ghairu makdur alaih, yang tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asalkan hewan itu mati karena luka itu, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Rafi'in qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fanada ba'irun min ibilil qaumi wa lam yakun ma'ahum khailun faramahu rajulun bisahmi fahasabahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna li hadhihi al-bahaimi awabida ka awabidil wahshi fama fa'ala minha hada faf'alu bihi hikiri. Rawahul Jamaah. Ya, semuanya meriwayatkan maksudnya. Dari Rafi berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan kami bertemu seekor unta milik seseorang kaum. Unta itu sedang lari, sedang mereka tidak menunggang kuda untuk mengejarnya. Maka seorang laki-laki telah melempar dengan anak panahnya dan matilah unta itu. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya binatang ini mempunyai tabiat binatang liar. Terhadap binatang-binatang seperti ini, berbuatlah kamu demikian. Jadi kalau kita repot, liar, susah, ya kita boleh di mana saja, karena memang
susah ya, jadi boleh. Yang selanjutnya itu adab-adabnya ya, membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya. Jadi yang kiri tubuhnya itu di bawah. Memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Dipegang gitu ya, diketatin. Hal ini berdasarkan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu hadisnya ya, ini sudah kita baca tadi ya. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabsin aqarana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yangduru fi sawadin fa utiya bihi liyudhiya bihi faqala laha ya Aisyah halumil mudiyah thumma qala ishhadiha bi hajarin fa'alat thumma akhadaha wa akhadha al-kabsha fa arja'ahu thumma dhabahahu thumma qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhaha bihi, rawahu Muslim. Artinya Rasulullah SAW meminta diambilkan seekor kambing kibas. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibas untuk beliau buat kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, bawakan kepadaku pisau. Beliau melanjutkan, asahlah pisau itu dengan batu. Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu. Kemudian beliau bersiap menyembelihnya. Lalu mengucapkan, Bismillah, ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umatnya. Kemudian beliau menyembelihnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, kewajiban dalam menyembelih. Penyembelih wajib menyembelih bagian tubuh hewan pada leher atas atau al-halq, atau leher bagian bawah atau al-labah. Kedua tempat inilah tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan cepat mati, menjadikan dagingnya baik untuk dikonsumsi dan tidak menyakiti hewan. Untuk saluran pernafasan al-hulqum, saluran makanan dan minuman al-mari harus terpotong sekaligus dan tidak boleh dengan 2 kali pemotongan, ataupun jangan sampai masih tersisa dari al-hulqum dan al-mari. Jika sampai 2 kali pemotongan atau lebih, maka hewan sembelihan hukumnya haram dimakan. Waduh. Jika al-hulqum dan al-mari sudah terpotong, maka sudah dianggap cukup dalam penyembelihan, walaupun al-wadajain atau 2 urat nadi pada leher belum terpotong atau tidak terpotong, gak apa-apa. Yang penting kedua tadi ya, al-hulqum dan al-mari. Kalau yang wadajain itu ya, yang nadi pada leher itu nggak apa-apa kalau belum terpotong. Hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. Sunnah pada saat penyembelihan antara lain
binatang dihadapkan ke arah kiblat. Menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila hewan binatangnya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat terputus. Selanjutnya, menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. Memotong 2 urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati. Terus binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Membaca bismillah, membaca sholawat atas Nabi Muhammad, mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Muhammad. Itu boleh. Itu yang sederhana. Terus taqabbal minna itu ya. Seperti yang tadi. Selanjutnya, hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih. Ada beberapa hal yang harus dihindari saat penyembelihan. Di antaranya, 1. Menyembelih dengan alat yang tumpul. Yang kedua, memukul ataupun menendang binatang waktu akan menyembelih. Selanjutnya, menyembelih hingga lehernya terputus dan mengelutinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Ini harus dihindari ya. Kasihan hewannya. Cara menyembelih binatang. Cara menyembelih binatang dalam keadaan makdur alaih atau dapat disembelih bagian pangkal lehernya, dan ghairu makdur alaih tidak dapat disembelih lehernya karena sesuatu hal. Berbeda pelaksanaannya. Jadi masing-masing ada kaifiah tersendiri. Ya. Menyembelih hewan dalam keadaan makdur alaih secara tradisional, ya, ada itu secara tradisional. Pertama, menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah, jadi dilubangi dulu tanahnya atau apa itu. Selanjutnya, peralatan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Terus mengasah pisau penyembelihan tanpa sepengetahuan hewan yang akan disembelih. Menjauhkan hewan yang akan disembelih jauh dari hewan lainnya. Binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap ke arah kiblat dan lambung kiri berada di bawah. Leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan. Kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Mengucap bismillah atau basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan dan minum, pernafasan, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Jadi itu ya, ada tata caranya secara tradisional ini. Terus,
Cara menyembelih binatang dalam keadaan ghairu maqdur alaih, atau yang termasuk ghairu maqdur alaih adalah binatang buruan dan binatang ternak yang karena suatu hal menjadi liar atau sebab darurat lain yang dihukumi seperti binatang buruan. Binatang dalam keadaan seperti ini maka disembelih di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun selain tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Itulah materi kita ya pada bab penyembelihan ini. Nanti kita bisa mempraktekkannya ya ketika kita mau mengadakan upacara penyembelihan. Coba ini ada tugas kelompok, bentuklah beberapa kelompok, tiap kelompok melakukan observasi di tempat pemotongan hewan di pasar. Kalau kemarin kan hari Idul Adha, jadi semuanya bisa menonton gitu kan. Beberapa kelompok melakukan observasi di tempat pemotongan hewan, unggah seperti ayam, bebek dan sebagainya. Amati, terus catat, ini tugas terstruktur ya. Baiklah, itulah materi kita. Kita bersambung di pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas kurban. Sampai jumpa lagi di bab 1 ya, di bagian 2 yaitu kurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.